Saya merasa training kali ini memang sesuatu yang baru ya bagi saya dan mungkin bagi teman-teman yang lain. Karena ini menyangkut, kalau tadi Pak John nyampaikan tuh sisi emosional atau sisi kanan tadi ya. Sementara selama ini kan yang kita terima dari semua training, baik itu training yang fundamental maupun sampai level leadership, itu lebih ke arah technical lah, yang technical. Bisa menyentuh tidak hanya pikiran tapi sampai ke hati, yang ini bisa kondisi 1-2 hari, 1-2-3 kali saya meneteskan air mata karena saya merasa kondisi yang seperti itu nggak pernah saya dapatkan dari kondisi yang sebelumnya. Jadi baru kali ini ada training safety yang seperti ini saya lihat tadi, termasuk saya ya, kita semua terharu lihat apa yang disampaikan. Jadi rasa dan sisi non teknikalnya dapat gitu untuk yang training kali ini. Menekankan pada pendekatan yang soft kompetensinya. Jadi saya tadi sempat waktu mengikuti saya berpikiran sebenarnya ini ESQ tapi versi safety. Saya merasa ada sentuhan yang berbeda, yang artinya sentuhan ini dari menciptakan kultur safety pada diri saya, khususnya untuk bisa disiplin atau menciptakan rasa introspeksi diri kami bisa menjalankan safety ini, dan itu bisa tersentuh di hati kami. Kalau biasanya kita dengar bekerja dengan hati itu kan cukup klise ya Pak. Ya. Tapi dari training ini kita jadi tahu gimana sih cara bekerja dengan hati yang sesungguhnya. Terus bagaimana kita menerapkan value-value dan dalam kehidupan profesional di pekerjaan maupun, dan semuanya itu betul kata Pak Dayat, kalau ternyata bekerja dengan hati itu kita menggabungkan antara profesionalisme dan kehidupan personal kita. Ya, terharu dengan apa yang disampaikan oleh Pak John pada saat kondisi-kondisi menyampaikan istilahnya banner yang dalam hal ini bisa menceritakan situasi dan kondisi yang nyata pada saat bisa berinteraksi dengan pekerja. Ya, yang selalu akan saya ingat tadi yang Pak John sampaikan, seberapa penting safety. Dan tadi di perusahaan C tadi sebagai contoh, mereka menyampaikan bahwa safety itu adalah hak asasi. Nah itu yang paling menyentuh bagi saya. Ya, bagian yang menurut saya sangat mengubah pola mindset saya adalah pada saat kita bekerja, kita mungkin mengutamakan aspek profesional. Tapi sebenarnya di balik itu kita bekerja untuk kebutuhan personal kita, yaitu untuk keluarga. Jadi apabila kita mengutamakan safety, sebenarnya kita membalance antara aspek keluarga, yaitu personal, dengan profesional kita di dunia kinerja. Semua yang Bapak berikan atau berikan contoh, itu sangat menyentuh bagi kami. Yang paling saya rasakan adalah terkait seandainya itu terjadi pada diri saya. Video Pak Wartman, ya. Saya kayak refleksi gitu Pak. Saya pernah menjadi orang yang pemburu-buru pekerjaan. Kemudian saya juga pernah menjadi kayak bawahan yang tidak berani mengintervensi. Ya tentunya kita nanti kita mendukung dari HSSC, terutama dari VP HSSC dan timnya yang di Tuban, mungkin dari HSSC Departemen untuk mendukung program seperti ini dari sisi budgeting Pak mungkin. Jadi saya sebagai pihak internal auditor, saya akan mendukung dari pihak yang program dari Departemen Eksekusi ASAE, apa yang diajukan ke manajemen sekaligus sesuai budget kita itu relevan dan sesuai, kita dukung, kita backup penuh Pak. Bahwa teman-teman yang punya potensi akan menjadi leader, mereka harus melalui program ini. Ya, bentuk dukungan manajemen yang saya pikir Pak ya, dari sisi aspek human capital, kita tahu prinsip metode 70-20-10. Nah, 10 adalah classical basis educational yang kita dapatkan hari ini. Akan lebih lagi impactful kalau nantinya akan ada pengembangan lagi 20%-nya mekanisme coaching mentoring yang disampaikan oleh timnya Bapak kepada kami juga, sehingga kami yang selaku leader bisa melakukan cascading ke subordinate, dan juga experimental base yang 70%, sehingga 70-20-10 itu bisa menjadi habit. Dan saya yakin itu tidak akan bisa sehari 2 hari, pasti akan butuh waktu dan nantinya akan long term.